Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Khainuddin selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan karunia, rahmat serta hidayahnya. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, yaitu ad-dinul Islam. Para hadirin semua, pada kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap kedua orang tua yang terdapat pada kitab Wasaya Al-Ba'ul Ibna'i. Dalam kitab ini dijelaskan, ketika kita merasa benar dalam berbakti kepada ayah dan ibu, maka sesungguhnya kewajiban kedua orang tua itu terhadap diri kita itu lebih berat dari itu semua, yang mana kewajiban itu nanti akan dilipat gandakan. Maka janganlah kita sampai mengatakan dan janganlah sampai kita memberontak mereka, apalagi mengucapkan kata-kata yang kasar. Dan sebaiknya kita harus berkata dengan perkataan yang mulia serta berendah hati dan selalu berdoa kepada beliau setiap selesai sholat waktu ataupun dimanapun kita berada. Cobalah kita melihat dan merenung dari kita mulai seorang bayi. Dari kita mulai bayi, beliau telah mencurahkan kasih sayang orang tua yang telah beliau berikan kepada kita dari mulai kita bayi, dari mulai kita berada di kandungan. Dan lihatlah susah payah kedua orang tua dalam memelihara kesehatan anaknya, memberi makan dan minum, serta menjaganya di siang dan malam, di saat sehat maupun sakit. Sekarang kita tahu betapa beratnya tanggung jawab menjadi orang tua dalam mendidik dan membesarkan kita hingga kita tumbuh dewasa menjadi anak yang solehah. Sesungguhnya, dikala Allah menolong kita untuk menunjukkan jalan yang benar, tidak dapat memungkiri kenikmatan pemberian orang tuamu yang tak pernah kikir dalam memberikan nafkah dengan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Seandainya orang tuamu tidak mau memberi nafkah, tentu kita tidak mendapatkan kesempatan belajar di sekolah bersama teman-teman. Karena sejatinya, setiap orang tua tentu ingin dirinya dapat mencapai derajat yang tinggi, berkedudukan, serta dicintai oleh Allah dan seluruh umat manusia. Mereka itu selalu berharapan kedudukannya melebihi segala yang ada. Tetapi orang tua lebih menyukai bila anaknya dapat mencapai kedudukan atau derajat yang lebih tinggi dan penghormatan yang lebih mulia dari mereka. Lalu, kewajiban apakah yang harus engkau perbuat terhadap orang yang mendahulukan kepentingan pribadinya, yang selalu mengharapkan kebaikan dirimu lebih dari harapanmu sendiri? Wahai saudaraku sekalian, takutlah engkau membuat kemarahan kepada kedua orang tuamu, karena sesungguhnya orang tua adalah murka Allah juga. Karena sesungguhnya murka Allah adalah murka Allah juga. Wahai saudaraku sekalian, takutlah engkau membuat kemarahan kedua orang tuamu, karena sesungguhnya
Murka orang tuamu adalah murka Allah juga. Dan barang siapa membuat Allah murka, maka dia akan merugi dunia dan akhirat. Tatkala perintah ayah ibumu, janganlah sekali-kali membantahnya, kecuali bila mereka memerintahkanmu untuk ikrar pada Rabbmu. Seperti pada hadis syarif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dari Imran bin Husain dan Hakam bin Amrin al-Ghifari radhiyallahu anhu, yang artinya, tidak ada taat kepada Allah, sekalipun orang tua sendiri, di dalam melakukan maksiat kepada Khalik. Dan kami perintahkan pada manusia berbuat baik kepada ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah padaku dan kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, karena hanya kepadakulah tempat kembalimu. Seperti pada Quran surat Al-Luqman, ayat 14-15 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim, yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan tentang itu, janganlah kamu ikut keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali padaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka akan aku beritakan padamu yang telah kamu perbuat. Saudaraku sekalian, sesungguhnya orang yang paling menyayangi kita adalah ayah dan ibu kita yang telah mendidik dan memelihara kita sejak kecil sampai kita tumbuh dewasa menjadi seorang pelajar dan menuntut ilmu pengetahuan Islam. Karena itu, terimalah nasihat dan petuahnya, karena orang tua itu lebih mengetahui sesuatu yang akan engkau hadapi daripada dirimu sendiri. Dan orang tuamu lah yang lebih mengetahui sesuatu yang membawa sifat manfaat atau mudarat atas dirimu. Sungguh, Allah lah yang menguasai dan memberi petunjuk, pertolongan, serta kemaslahatan atau kebaikan dirimu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.